Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rapat minggu akan segera dimulai. Mohon untuk memute-kan akun Zoom-nya masing-masing. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Bapak Haji Ayunan Hasan APMSI, yang saya hormati Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Rizky Widya Pratama SE, Ibu Kasih Pengawasan Ibu Wiwin Wijiwawati SHMM, Ibu Kasih Pelayanan Risa Silvana SSTP MAP, beserta Bapak Ibu Pengawas Kepala Sekolah Kasubag TU Sekolah dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang membanggakan. Rapat Mingguan 8 Maret 2022 akan segera dimulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di rapat meeting kali ini melalui virtual. Pertama-tama mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Keramahan
Ya, selanjutnya laporan dari pemimpin rapat mingguan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Wiwin Widiawati, kepada Ibu, disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Kasubag TU beserta Kasih Pelayanan, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Wakasek Kasubag TU, beserta rekan-rekan staf cabang dinas. Izin menyampaikan berkaitan dengan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. TMT 1 Maret 2022, pengawas SMK Bapak Priyanto telah memasuki masa purna tugas sehingga sudah kami sampaikan surat perintah tersebut di grup laporan, di mana pada tahun 2022 ada 2 sekolah swasta yang telah lolos izin pendiriannya, yakni SMA SIT Karisma Darussalam dan SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Selamat bergabung di grup kami yang sebelumnya juga Cabang Dinas Wilayah 4 melalui DPM PTSP telah mengeluarkan izin pendirian untuk sekolah swasta terbit terlebih dahulu di tahun 2020 dan 2021. Di antaranya adalah SMAS Full Day Al Muhajirin Purwakarta, yang kedua SMAS Plus Raudah Purwakarta, yang ketiga SMKS Ansoruna HD Rancage Purwakarta, dan yang keempat SMKS Surya Cipta Kabupaten Karawang, dan terakhir SMKS Texmako Kabupaten Subang. Sedangkan sekolah baru untuk sekolah negeri di tahun 2021 sebagai berikut: SLBN 1 Karawang Barat, SMA Negeri Terintegrasi 1 Cisalak Kabupaten Subang, dan terakhir untuk SMA Negeri Binong Kabupaten Subang. Untuk sekolah yang ada yang telah melaksanakan pembelajaran di tahun sebelum 2019, mohon maaf tidak bisa kami proses sehubungan dengan status lahan yang belum bersertifikat atas nama yayasan dan statusnya belum hibah. Selanjutnya, mudah-mudahan di tahun ajaran 2022-2023 untuk SMK IT Azikri dan SMK IT Asafak, mudah-mudahan selanjutnya akan terbit menyusul kemudian. Selanjutnya, selamat kepada sekolah baru yang akan diakreditasi di tahap 1 untuk pertama kalinya, yakni SMA Plus Ar-Raudah dan SMK Surya Cipta. Semoga pada saat kegiatan berjalan diberikan kemudahan dan kelancaran sesuai harapan. Kami, struktural dan pengawas pembina, pada saat kegiatan berlangsung tanggal 16 dan 17 Maret, insya Allah masing-masing akan mendampingi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sekolahnya akan divisitasi akreditasi. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Satuan Pendidikan yang telah melaporkan laporan COVID-nya di Google Form yang sudah kami sampaikan melalui pengawas pembina masing-masing, dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para pengawas yang selama ini selalu dan senantiasa dari hari ke hari melaporkan aktivitas hariannya. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Selanjutnya kami persilakan kepada Kasubag TU. Barangkali ada yang akan disampaikan, kami persilakan. Atau kepada Ibu Kasih Pelayanan yang dalam hal ini ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Bu, izin Bu, boleh Siap. menyampaikan sedikit? Ya, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4,
Yang saya hormati rekan-rekan struktural, Bapak Ibu pengawas, dan Bapak Ibu para kepala sekolah atau yang mewakili, serta staf cabang dinas yang hadir di rapat mingguan hari ini. Sedikit ingin menyampaikan saja terkait rancangan kuota PPDB. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami telah men-share edaran mengenai rancangan kuota PPDB, dan kami ingatkan pengajuan revisi rancangan kuota PPDB sampai dengan tanggal 11 Maret minggu ini ya Bapak Ibu. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin merevisi kuota PPDB-nya, masih ada waktu, dan sudah ada juga sekolah-sekolah yang mengajukan kuota PPDB disertai dengan data sarana dan prasarananya. Baru beberapa sekolah yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu kepala sekolah SMK, bahwa hari kemarin sampai dengan tanggal 24 Maret kalau tidak salah, sedang dilaksanakan verval UKK. Jadi silahkan dipersiapkan segala sesuatunya. Dan untuk Bapak Ibu pengawas, mohon izin apabila sudah melaksanakan verval, harap segera mengisi link laporan yang telah disediakan. Karena di link tersebut kita akan mengetahui sekolah itu layak atau tidak layak melaksanakan UKK mandiri, dan kita akan tentukan nanti seperti apa. Jadi silahkan Bapak Ibu pengawas nanti untuk mengisi link apabila sudah melaksanakan verval di link yang telah disediakan oleh cabang dinas. Kemudian sedikit menambahkan juga, dan tentunya mohon arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas juga terkait Pasanggiri Jaipong Online. Bahwa minggu lalu, tepatnya tanggal 28 Februari, telah diumumkan 50 besar yang masuk ke tahap 2 Pasanggiri Jaipong Online. Nah, insya Allah tanggal 11 Maret kita akan melaksanakan technical meeting untuk tahap kedua. Dan yang mengumumkan 50 besar ini adalah panitia dari STI Wikara, tentunya telah melalui berbagai tahapan. Salah satunya adalah jumlah viewer yang minimal 500 viewer, dan ada penjurian dari Dewan Juri. Dan nanti di tahap kedua ini akan ada bimbingan dari para ahlinya atau seniman yang akan dilaksanakan secara online tentunya, agar video kedua yang dilaksanakan nanti pada saat Pasanggiri Jaipong Online ini lebih tertata, lebih bagus lagi gitu ya. Dan tentunya ini mohon arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas untuk kaitannya dengan pelatihan Jaipong Online ini. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat kepada sekolah-sekolah yang telah memasuki Pasanggiri Jaipong Online tahap kedua. Nanti kita akan melaksanakan technical meeting. Silakan disampaikan kepada para pembimbing pada tanggal 11 Maret di kampus STI Wikara. Itu saja barangkali yang ingin disampaikan. Bu Kasih, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata di Jawa Barat. Ibu masih ada, Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Cabang Dinas, mangga dipersilakan untuk menyampaikan arahan kepada kami. Terima kasih. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Struktural, pengawas, kepala sekolah, TU dan staf KCD, dan TU dan staf sekolah yang hari ini. Terima kasih. Rapat konsisten terus dilakukan karena memang saya lihat rekan-rekan inilah yang tiap pertemuan selalu hadir. Memang cara berpikir kita ini sangat beragam. Ada yang mempersepsikan bahwa komunikasi, informasi itu penting. Tetapi ada yang berpikir sangat sempit. Ngapain sih minggon-minggon segala ada itu ya.
Artinya beliau tidak butuh informasi dan tidak butuh komunikasi. Ya nggak apa-apa, berarti itu cara berpikir eh, di luar kesarjanaannya. Kalau kita semua para sarjana pasti ngerti lah. Salah satu unsur penting dalam sebuah manajemen adalah komunikasi. Ya. Komunikasi itu bagian terpenting. Bagaimanapun kebijakan pemerintah, kebijakan provinsi dan instansi yang ada di sekitar kita betul-betul terkomunikasikan ke sekolah. Sama halnya sekolah juga komunikasi dengan lingkup di bawah dan di atasnya. Terkait komunikasi ini memang terus kita perbaharui ya, karena bagaimanapun tetap sesuaikan dengan kondisi terkini ya. Tadi malam saya WR udah kencang ya, karena memang karena di situ ada hambatan komunikasi yang nggak beres ya. Kalau komunikasi beres, saya kira nggak ada yang sulit lah, apalagi sesuatu yang rutin. Untuk sekolah negeri, saya sangat berpikir ini sangat luar biasa ya. PNS yang sifat bulan itu bukan, itu rutinitas. Jadi kalau saya di KCD di sekolah udah sibuk enggak bulan ya, ribut urusan honor yang telah cair, itu sangat keterlaluan gitu ya. Karena ini rutinitas. Sehingga ada beberapa yang coba kita perbaharui. Saya tidak nyalahkan satu, tapi yang salahkan semua. Sekolah, KCD, dan saya juga salah. Kesalahan itu mari kita perbaiki. Ya, ini yang negeri ya, yang negeri, yang swasta dengarkan aja lah. Sebagai bagian dari informasi dan bagaimana memanage yang baik. Saya hari ini akan mengeluarkan SOP dan alur BOPD honor GTK non PNS. Ini dulu desainnya kita siapkan. Nanti Bu Herna alurnya silakan ya setelah ini disampaikan seperti apa. Kemudian tolong setiap sekolah dan di KCD konsisten dengan alur itu. Ya, supaya udahlah gitu-gitu emang lah rutinitas sekolah tingginya surat aja udah selesai cair udah. Jadi jangan bikin ribet karena tugas kepala sekolah tuh banyak. Ini kurikulum aja belum kualitas, belum mutu. Kita jangan disibukkan dengan hal yang sepele seperti ini. Yang seharusnya bisa tiap bulan cair dengan gampang. Bu Erna silakan dipaparkan hasil konsepan saya dan itu akan kita bakukan sebagai alur manajemen pembayaran honorarium GTK non PNS. Kemudian nanti ada beberapa titik momen saya membuat surat resmi ke sekolah pemberitahuan bahwa sekolah segera mengajukan ajuan pembayaran GTK non PNS. Surat itu harus ada deadline tanggal, bukan hanya sekarang di grup WA saja. Kemudian sampai tanggal itu tidak juga mengajukan, kita tidak akan mengorbankan orang banyak. Biar rekan yang tidak mengajukan berarti tidak butuh pembayaran non PNS. Saya akan mengajukan sesuai dengan yang diajukan. Itu saja gitu. Agar kita tidak mengorbankan sekolah yang sudah efektif memperhatikan para non PNS-nya. Bagaimana dengan yang tidak diajukan? Ya silakan Pak Sekolah suruh nyarikan. Kalau nunggunya boleh. Kita akan ngajukan risiko dari sebuah manajemen yang tidak disiplin. Itu ya, dan ini akan berlaku mulai bulan depan. Agar kita fokus ke pekerjaan lain yang jauh lebih penting. Ini penting memang, tapi sesuatu yang sifatnya rutin. Harusnya tidak mengganggu sesuatu yang lebih butuh pemikiran yang lebih jauh dari itu. Itu ya, kesukaan negeri. Nanti Bu Hera silakan paparkan. Kemudian yang kedua, nanti dibantu oleh rekan-rekan pengawas, termasuk tadi yang GTK non PNS ya, pengajuannya nanti tolong pengawas juga perhatikan kalau tanggal deadline yang kita sampaikan belum diajukan, diingatkan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan sejak awal saya sangat fokus terhadap salah satunya adalah mutu pendidikan. Kita harapkan program PSP ini adalah satu solusi yang bisa dijadikan alat agar mutu ini membaik ya. Walaupun kondisi COVID, saya kira dengan PSP itu bisa jauh lebih baik. Sehingga yang sekarang lagi dibuka kan Subang dengan Purwakarta,
tolong ya untuk sekolah-sekolahnya yang negeri dan swasta juga sebanyak mungkin lah daftar, kemudian para guru-gurunya masuk guru penggerak. Dan rekan-rekan pengawas, bagi yang tidak daftar pun nanti di kurikulum di KTSP nanti di bulan Juli akan disusun oleh sekolah, tetap model pembelajarannya walaupun tidak daftar ke PSP lebih banyak diutamakan manajemen proyek. Berbasis proyek. Sehingga mau pandemi, mau tidak, mau pandeminya diulang dengan pandeminya jenis lain, maka ini nggak ada masalah. Karena ketahanan satu kurikulumnya harus kita perhatikan gitu ya. Sehingga strategi dalam kurikulum itu lebih banyak ke proyek. Apakah itu mau di sekolah, apakah mau di rumah, nggak ada masalah. Mau pandemi, mau PJJ di rumah, proyek jalan gitu ya. Dengan nanti di bulan Juli akan datang, bagi sekolah yang tidak daftar ke PSP karena ini pilihan, tetap saja kurikulumnya harus menggunakan pendekatan proyek. Itu jauh lebih efektif, jauh lebih tahan dengan kondisi apapun. Mau pandemi, mau bukan pandemi, mau PJJ, mau PTM, itu masih bisa jalan. Kalau berbasis yang lain saya kira agak berat ya. Nanti kan yang lain hanya sebagai penambah. Tetapi diutamakan adalah berbasis proyek. Sehingga diharapkan itu menjadi pengalaman pada saat nanti masuk ke PSP juga nggak banyak kesulitan. Karena mirip-mirip lah seperti itu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, khusus sekolah-sekolah negeri ya harus sudah bisa menyesuaikan dengan seperti halnya sekolah-sekolah swasta. Karena pengelolaan keuangan sekolah tidak lagi murni menggunakan SIPOS. Negeri juga akan menggunakan ARKAS seperti halnya sekolah swasta. Nanti Pak KTU dan tim KCD, tim pengelola keuangan KCD segera adakan sosialisasi karena untuk swasta sudah berkali-kali sudah cukup ya. Tinggal penguatan saja. Untuk sekolah negeri segera adakan sosialisasi mekanisme SIPOS dan ARKAS. Karena sekolah negeri harus menggunakan dua aplikasi tadi. SIPOS jalan, ARKAS juga jalan. Ya. Sehingga perlu ada penegasan agar sekolah negeri sudah mulai menyesuaikan dengan kebijakan kementerian yang terbarukan. Mohon itu nanti dijadwalkan agar segera bisa diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian sekolah-sekolah swasta, nanti minggu ini kita akan adakan semacam pembinaan, bukan pembinaan ya, penyusunan administrasi NPHD BPMU. Sehingga pada saat nanti rincian peraturan gubernurnya turun, saya tinggal tanda tangan saja, karena proses awalnya sudah jalan. Kalau menunggu dulu rincian Pergub, saya khawatir nanti butuh waktu yang cukup panjang ke depannya ya. Kalau sekarang kita benahi dulu, apabila sudah lengkap, sekolah swasta sudah mengajukan NPHD BPMU, silakan tanda tangan. Saya akan tanda tanganin nanti setelah rincian dari Pergubnya sudah keluar. Kita jadikan acuan angka-angka itu. Kalau sekolahnya yang angkanya nggak pas, ya kita koreksi dikembalikan. Sehingga nggak banyak yang koreksinya, agar BPMU bisa lebih cepat cair. Karena pencairan mirip dengan sekolah negeri yang non PNS. Kalau lambat ya wayana jadi lambat ya. Sehingga di negeri juga sama. BOPD non PNS bisa jadi ada KCD yang sudah cair. Kita belum bisa jadi. Karena memang tergantung bagaimana pola manajemen yang dilakukan di masing-masing cabang dinas ya. Itu ya hal penting yang menjadi perhatian. Kemudian juga PPDB segera dipersiapkan, nanti panitia PPDB sudah dibentuk, nanti Bu kasih pelayanan, segera adakan rapat khusus panitia untuk menyamakan persepsi, karena beberapa hal belum turun, misalkan juknis belum. Saya kira sebelum ada juknis kita bisa mempersiapkan hal yang lain, misalkan rencana sosialisasi ya, jangan sampai juknis turun baru menjadwal sosialisasi, malah bisa dipersiapkan lebih awal. Kemudian yang berikutnya, zonasi sudah kita siapkan, kuota juga sudah kita edarkan. Zonasi ini sudah kita perbarui, kita sudah mengukur agar
setiap zona ini perbandingan antara lulusan SMP madrasah dengan kapasitas SMA, SMK aliyah, negeri dan swasta itu berimbang. Sehingga idealnya, ini cerita idealnya kalau seluruh lulusan SMP madrasah sekolah, maka semua sekolah negeri swasta itu harusnya penuh sesuai dengan kuota PPDB yang kita tetapkan, yang kita rekomendasikan harusnya. Tapi kalau dalam perjalanan ternyata masih banyak yang kosong, artinya banyak lulusan SMP masuk sekolah gitu. Itu sederhananya. Atau mungkin data yang kita siapkan salah. SMP madrasah itu lulusannya mungkin ada yang copy paste ya. Satu orang jadi diduplikat jadi 20 orang. Itu kan saya kira nggak terjadi seperti itu ya. Era sekarang nggak mungkin lah seperti itu ya. Sehingga ya kalau terjadi sekolah negeri swasta kosong, ya kita akan coba cari solusi lain bahwa ya dari sekarang coba kita akan optimalkan sosialisasi agar betul-betul seluruh siswa SMP madrasah bisa SLB. Baru nanti terakhir pilihannya kan sesuatu yang apa ya, yang nggak boleh, tetap itu bagian dari kinerja saya. Jadi itu pilihan, menu pilihan. Siswa boleh memilih mau pakai masuk ke SMA boleh, ke SMK boleh, ke SLB boleh, ke aliyah boleh, bahkan paket C termasuk PJJ juga boleh. Itu menu pilihan. Jadi bukan sebuah pantangan gitu ya. Karena di situ akan mempengaruhi kinerja saya dalam meningkatkan akses dan daya jangkau pendidikan. Itu sekali lagi nanti untuk BOPD non PNS segera dipaparkan, kemudian rekan-rekan swasta segera mempersiapkan administrasi BPMU agar bisa lebih cepat cair manakala rincian Pergub tentang hibah bansos sudah turun ya. Kemudian rekan-rekan pengawas juga agar tetap membantu di lapangan bagaimanapun mutu pendidikan ini menjadi sangat penting. Rekan-rekanlah yang menjadi ujung tombak dalam memberikan supervisi. Lagi saya dari Bikoman sudah menyampaikan pengawas adalah rekan kerja kepala sekolah. Pengawas adalah temannya guru dan kepala sekolah. Prinsip itulah tolong menjadi acuan sehingga komunikasi antara pengawas, kepala sekolah, guru adalah komunikasi sebagai teman dan rekan kerja, bukan atasan dan bawahan. Sehingga diharapkan bukan hal yang aneh kalau pengawas telepon ke kepala sekolah, nanyakan, kemudian sekali-kali datang sidak ke sekolah gitu ya. Bukan hal aneh, itu hal yang wajar sebagai teman kerja yang bertugas untuk mensupervisi agar mutu dan aspek pendidikan bisa lebih baik dari yang sekarang. Selama kita terus menjaga jarak antara KCD, sekolah, pengawas, maka kita akan bekerja kucing-kucingan. Itu yang saya tidak mau. Apa konsekuensinya kalau ini kita rekan kerja? Pengen duitnya cair, butuh buru-buru, KDW lapor. Ada caranya. Nggak usah dengan cara cairkan cash. Itu banyak nggak ada cara yang tidak melanggar. Nanti kita bantu. Saya paham kesulitan keuangan sekolah. Tinggal terbuka ke saya, ke tim kita, nanti kita bantu cari solusi tanpa melanggar aturan. Jadikan saya, tim kita, pengawas kepala sekolah ini teman kerja, rekan kerja. Yang satu sama saya, sama yang lain saling membantu, saling mendukung. Jadi tidak perlu kucing-kucingan. Tinggal kita ngobrol aja baik-baik, kita cari solusi yang terbaik agar ini bisa diselesaikan tanpa melanggar aturan yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Kalau sekolah ada masuk dengan yayasan, saya paham semua kesulitan kita semua, tetapi ya kita bereskan bersama-sama. Itu hal penting yang menjadi perhatian sekali lagi untuk mutu pendidikan agar program sekolah penggerak baik di SMK maupun di SMA ini menjadi perhatian kita. Bagi yang tidak masuk ke program itu nanti di kurikulumnya nanti oleh pengawas dibantu agar model dan strategi pembelajarannya menggunakan manajemen proyek dan sejenisnya supaya kurikulum kita punya daya tahan yang tangguh.
mau pandemi, mau bukan pandemi, mau PJJ, mau PTM, karena kebijakan PJJ PTM terus berubah nih. Di Karawang juga sudah ada hawar-hawar informasi mau di PJJ-kan lagi. Padahal kita juga, ya itulah, kita ikuti kebijakan. Tinggal bagaimana kita bisa meramunya agar apapun kebijakannya, sekolah tetap hidup. Sekolah mau tetap bisa kita pertahankan. Itulah ketahanan kurikulum menjadi sangat penting ya di tengah kondisi yang terus kondisi kebijakan yang terus berubah-ubah antara PJJ, PTM, PJJ, PTM. Kadang PJJ KB gitu ya. Untuk PTM 100% ya cukup berat karena ya itulah banyak hal lain yang menjadi perhatian pemerintah di lingkungan kita. Saya kira itu hal penting yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Dan terakhir, sekali lagi kita ini satu gerbong ya. Saya mungkin ada di gerbong masinis, di situ ada struktura KCD, ada pengawas, ada tim ya, ada tim cateringnya, ada tim kebersihan dan sebagainya. Itu satu gerbong. Kepala sekolah di gerbong yang berbeda karena ada 433 gerbong. Kalau semuanya dalam rel yang sama, saling melengkapi, ya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau gerbongnya kepalanya ke mana, gerbong anu tengahnya belok sorangan, ngengsol keluar dari rel, ya keretanya akan jatuh gitu ya, nggak bisa maju. Apalagi di dalam gerbongnya antara masinis dengan ini ternyata rambung ya. Tim lainnya, tim cateringnya sejam makan keliling ngedarkan makan, dia ngedarkan gitu ya. Ya insya Allah itu semua sudah kita antisipasi dengan berbagai langkah strategis. Rapat mingguan inilah dalam menyatukan seluruh gerbong kereta itu. Dan rapat tertentu di KCD, yaitu dalam mereka menyatukan tim masinis. Struktural di KCD sudah kompak, tim-tim yang ada di KCD sudah satu alur, satu pemikiran yang sama. Insya Allah semua menjadi perhatian kita. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja baik. Dan insya Allah kita akan terus memperbaiki agar kita bisa fokus ke mutu dan aksi pendidikan. Sementara hal sifatnya rutinitas, mari kita buat sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak mengganggu tugas-tugas kita yang harus menjadi fokus kita. Maka itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD atas semua arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mangga kami persilakan kepada Bu Herna untuk menyampaikan arahan berkaitan dengan BOPD atau yang lainnya berkaitan dengan keuangan. Kami persilakan Bu Herna. Iya, Ibu, punten, barusan Ibu Bu Herna terganggu untuk login Zoom-nya. Sekarang mau disambungkan lewat telepon. Kira-kira bisa didengarkan tidak ya, Bu? Tes, Bu, ngobrol. Siap, coba aja, Neng. Bisa dicoba, kok itu masuk Zoom? Atau sambil menunggu, barangkali ada yang akan disampaikan dari Bapak Ibu pengawas berkaitan dengan UKK atau yang lainnya. Iya, monggo Ibu. Gimana? Pertanyaan dulu saja mungkin ya Bu, soalnya Ibu Bu Herna minta waktu 5 menit biar jelas, nanti ada share screen-nya juga. Siap. Mangga kepada Bapak Ibu pengawas barangkali ada yang akan disampaikan berkaitan dengan pengumuman atau yang lainnya yang harus satuan pendidikan tindak lanjuti. Aja Bu yang UKK Bu dipertegas Bu. Siap, mangga Pak. Lagi. Siap. Pak Ajim, mohon barangkali ada sudah bergabung dengan kami. Sepertinya tidak ada Pak. Mangga sambil menunggu Bu Herna atau pengawas lain yang akan menyampaikan, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya Bu. Siap, mangga Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini saya menanyakan langsung aja, kebetulan ada Pak KCD ini. Sekolah kami Pak Al-Azhar 17 Karawang,
kemarin pengajuan untuk BPMU di situ dicatatnya 0. Saya udah konfirmasi sama Bu Herna, diarahkan ke Pak Sarif. Kebetulan di Pak Sarifnya mengatakan bahwa pengambilan data peserta sekolah itu diambil dari cut off penerima dana BOS. Memang sekolah kami dari yayasan belum mengizinkan untuk mengambil dana BOS. Sementara kemarin proposal kita ajukan di sana dikasih merah, tidak ada jumlah siswa yang tercantum di sana. Sementara Dapodik kami aktif, jumlah siswa pun ada di sana semua. Kira-kira apakah sekolah kami Al-Azhar ini untuk dana BPMU bisa nggak Pak? Karena memang kemarin juga dana BPMU ini kan dari provinsi Pak, bukan dari kementerian yang penerima dana BOS. Itu aja mungkin Pak, saya mohon penjelasannya sehingga bisa saya sampaikan ke teman-teman juga mengenai pengajuan dana BPMU ini Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak. Ya, nanti Bu Hera dipertegas ya. Gini Pak, kalau bosnya nggak dapat emang? Kebetulan yayasan Pak tahun ini belum mengizinkan, tapi mudah-mudahan mungkin di Juli bisa. Tapi tahun ini belum dapat Pak, sehingga pengajuan baru ini kita mengajukan karena kemarin dari hasil PKS Jabar juga katanya itu tiap sekolah swasta punya hak untuk mendapatkan BPMU karena itu dana dari provinsi. Kemarin pengajuan kita dihitungnya 0 Pak. Ya, gini, yang berikutnya kalau yang itu Pak, yang siswa itu sejak kapan ada di sekolah? Tahun berapa? Ini udah angkatan kedua Pak meluluskan, udah 2 tahun meluluskan. Jadi gini Pak, ada dua tahapan lah untuk BPMU. Ini karena memang mengacunya ke situ. Yang pertama, BPMU itu mengacu ke cut off Dapodik yang BOS itu yang tahun kemarin. Jadi untuk yang pencair Oktober Pak, Oktober 2021. Ya, ya Pak. Cut off yang Oktober. Tinggal nanti kita akan melihat di penjabaran. Apakah di penjabaran ini masuk? Maka kalau masuk, kita akan masukkan ke NPHD. Karena penjabaran ini disusun berdasarkan data BOS tahun kemarin. Itu ya. Jadi yang kedua tadi, yang pertama berdasarkan cut off Dapodik yang bulan Oktober. Yang kedua, bahwa usulan BPMU itu berdasarkan laporan BOS tahun kemarin ya. Sehingga itu menjadi acuan dalam menyusun penjabaran di rincian SK Gubernur. Nanti kepastiannya karena itu disusunnya sejak tahun kemarin, kalau nggak muncul di rincian SK Gubernur, maka tidak bisa diajukan. Karena APBD Provinsi Jawa Barat itu menggunakan rumusan atau rancangan input di KUA PPAS yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, gitu ya. Nanti kepastiannya adalah menunggu dulu rincian dari peraturan gubernur. Kalau muncul di sana, maka nanti kita akan siapkan NPHD-nya. Itu Pak ya. Jadi karena memang APBD itu disusun setahun sebelumnya Pak, berbeda dengan BOS. Kalau BOS tahun berjalan disusunnya, tapi kalau APBD provinsi nggak bisa disusun tahun sebelumnya. Sehingga nama sekolah, jumlah uang itu sudah tertera sejak di akhir tahun kemarin. Bahkan sejak bulan April sudah kita ajukan nama-nama itu. Tinggal kita lihat nanti hasil dari keputusan gubernurnya, kita lagi minta. Kalau muncul nanti NPH-nya disiapkan. Kalau nggak muncul, ya itu menjadi miliknya masing-masing. Kita akan coba diajukan kembali untuk tahun yang akan datang. Itu Pak ya. Oke, ya terima kasih Pak. Mungkin sedikit Bu dari saya. Bangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang, Ibu Kasih Pengawasan dan Ibu Kasih Pelayanan, serta Bapak Kasubag, seluruh peserta apel pagi hari ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini sehat walafiat. Ini hanya mengingatkan saja kepada teman-teman di sekolah, karena beberapa minggu yang lalu kami dengan MKKS, dengan Ibu Kasih Pelayanan untuk mempersiapkan US, bagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Kepala Cabang. Ini mudah-mudahan baik negeri maupun swasta, sekolah sudah
mendapatkan kisi-kisi dari tim yang disebar oleh Ketua MKKS SMA khususnya, ya. Jadi sudah ada yang nge-share kepada kami dari sekolah binaan bahwa nampaknya sudah siap untuk ujian tulis itu pada tanggal 14 Maret ini yang akan dilaksanakan. Hanya kepada Bapak Ibu Pas Sekolah, pos atau panduan yang sudah disampaikan contohnya dari cabang dinas ini mudah-mudahan sudah tersusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang merujuk dari panduan atau juknis dari Provinsi Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan ini dari sekolah semuanya kisi-kisi sudah sampai dan soal sudah tersusun sebagaimana norma-norma yang sudah disampaikan pada saat rapat di SMA Negeri 3 Purwakarta. Itu saja barangkali. Kemudian untuk ujian praktek pun, ya, ujian praktek nampaknya sudah kelihatan ada jadwal. Itu pun disesuaikan dengan situasi dan kondisi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang. Itu saja barangkali untuk hanya mengingatkan saja pada teman-teman khusus sekolah binaan atau SMA negeri swasta yang ada di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mangga Bu Herna telah hadir di room Zoom. Kami persilakan Bu Herna. Bu Herna. Mangga Bapak Ibu, berhubung Bu Herna sedang ada kegiatan dan belum bisa menyampaikan Ya, Bu. kepada, oh ya siap mangga Bu Herna, barangkali ada yang mau disampaikan perihal keuangan, BOPD dan sebagainya. Ya, Bu, sebentar. Tadi lagi Siap. ngobrol dengan Pak Kasubag keuangan, Bu. Siap mangga. Bu Rizka, tolong share yang alur BOPD. Iya Bu, berjalan aja Bu. Rizka lagi mau share. Oh iya. Izin Bapak Ibu menyampaikan alur penyaluran dana BOPD gaji GTK non PNS. Di alur itu nanti setiap tanggal 25 sampai tanggal 26 Bapak Ibu sekolah mengajukan nota dinas pengajuan LS gaji BOPD untuk GTK non PNS. Pengajuan itu berupa nota pengajuannya itu berupa nota dinas dari Bapak Ibu. Istilahnya Ya. bukan gaji ya, Nak. Istilahnya honor GTK non PNS ya. Siapa mohon. Bukan di pasal gaji ya. Ya Pak. Honor GTK BOPD honor GTK non PNS ya. Mohon Pak. Ya, mohon. Ini nota dinasnya masih ada beberapa revisi Bapak Ibu, di alurnya aja Bu Rizka. Punten Bapak yang tadi revisi belum sempat ke edit dulu Pak, jadi nanti akan direvisi ditambahkan. Yang pertama itu pengajuan nota dinas permohonan LS BOPD honor GTK non PNS dari sekolah ke cabang dinas. Itu berupa nota dinas pengajuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan yang kedua mengisi spreadsheet daftar nominatif. Ada dua ya Bu, kalau dokumen pendukungnya itu nota dinas pengajuan LS, dan yang kedua mengisi spreadsheet daftar nominatif yang disesuaikan dengan hard copy usulan nota dinas sekolah. Di spreadsheet itu Bapak Ibu ada beberapa coding yang Bapak Ibu usulkan. Izin Pak KCD, karena di KCD 4 itu masih ada sekolah yang menggabungkan honor tenaga administrasi, keamanan, dan kebersihan di kodring tenaga pendidikan. Jadi pada saat pengisian daftar nominatif banyak yang miss antara nota dinas pengajuan LS dengan daftar nominatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
penginputan setelah kita cabang dinas menerima nota dinas dari Bapak Ibu, itu penginputan usulan LS BOPD honor GTK non PNS pada aplikasi SIPD. Kita merekap semua usulan baik dari nota dinas dan daftar nominatif dimasukkan ke aplikasi SIPD pada tanggal 27 sampai dengan 28. Kemudian dari usulan LS tersebut kita menginput menjadi usulan SPP. Usulan SPP kita input, kita ajukan ke Disdik melalui verifikator, dicek. Setelah itu clear, baru dikembalikan lagi oleh Disdik kita untuk mengajukan SPM atau surat perintah membayar. Setelah surat perintah membayar kita ajukan dan di-approve oleh Disdik, hard copy-nya itu kita tanda tangani ke Pak KCD dan Pak Kasubag untuk kita ajukan ke BPKAD untuk diajukan menjadi SP2D. Setelah jadi SP2D, baru nanti kita menerima pelimpahan dana BOPD. Pelimpahan dana BOPD kita limpahkan ke sekolah dari rekening cabang dinas. Kalau alur yang tadi sudah ditempuh itu tanggal 3 sampai tanggal 6. Tanggal 3 sampai tanggal 6. Kemudian sekolah melimpahkan dana honor GTK non PNS ke rekening masing-masing GTK. Sekali lagi Bapak Ibu, ke rekening masing-masing GTK, bukan ke koordinator atau ke rekening Wakase kurikulum ya Bapak Ibu. Ada juga kemarin Pak sempat terjadi ada yang masukkan ke rekening bendahara Pak. Ada satu sekolah yang memasukkan honor GTK-nya ke rekening bendahara. Terus yang terakhir penandatanganan NCR oleh GTK non PNS, penandatanganan NCR atau daftar honor. Kemarin juga Pak, emang sudah ada tanda bukti sekolah itu mentransfer ke GTK non PNS, tapi daftar NCR atau daftar nominatifnya itu tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena katanya lagi WFH, jadi belum ditandatangani Pak. Baik KJM, tugas tambahan atau yang lainnya. Nanti setelah dari NCR atau daftar nominatif, Bapak Ibu dikumpulkan untuk persiapan rekon dengan KCD, rekon dengan cabang dinas. Dari rekon cabang dinas itu sebagai dasar kita di cabang dinas untuk rekon dengan BPKAD dan keuangan. Seperti halnya hari ini kita sedang rekon dengan keuangan. Mungkin itu Pak yang alur untuk BOPD honor GTK non PNS. Kemudian yang kedua untuk sekolah negeri aplikasi BOS itu melalui double account. Untuk BOS melalui Arkas dan Sipbos. Untuk sekolah tetap melalui Arkas. Untuk BOPD aplikasinya memakai SIPD. Itu nanti mungkin akan disosialisasikan setelah kita beres rekon di Soreang. Sekali lagi Bapak Ibu mengingatkan kita BOPD bisa mengajukan uang GU. BOPD bisa mengajukan uang GU setelah dana yang UP itu 75% terserap di SPJ-kan. Maksudnya di-input dalam aplikasi SIPD yaitu di TBP. Kalau belum mencapai 75% dari total UP KCD, maka cabang dinas tidak bisa mengajukan uang GU untuk BOPD. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, Ya. makasih Nak. Bu, tambahan Bu, nanti Nak ini coba alurnya termasuk yang UPGU itu dipatenkan sehingga kita jangan mestinya jangan seperti ini menjadi mengganggu alur kinerja kita ya. Jadi kalau misalkan nggak nyampe 75% kita berikan pemberitahuan, ya sudah, KCD nggak usah pusing-pusing, nggak usah ngajukan tambahan anggaran lagi. Berarti sekolah siap dengan 100% semuanya menggunakan LS ya. Bagaimana yang nggak bisa di LS ya sudah, kita bulan berikutnya saja bisa mengajukan. Jadi ini menjadi sesuatu yang permanen aja, dibuat permanen ya, agar tidak mengganggu kinerja kita.
nggak cair komplain, nggak usah komplain karena ini udah berjalan gitu. Kalau misalkan ada yang komplain, jawab oleh yang berbuat gitu. Misalkan UP sekolah SKCD nggak cair, ya sudah memang nggak cair. Kenapa? Karena memang kita belum bisa mengekspresikan sampai 75%. Apa konsekuensi nggak cair? Ada beberapa pembiayaan di sekolah yang memang tidak bisa dibayar dengan LS. Ya silakan sekolah harus mencari solusi sendiri, gitu ya. Itu nah ya. Jadi sesuatu yang sifatnya rutin, mari kita patenkan agar ini berjalan apa adanya, jadi tidak mengganggu kinerja yang lainnya. Itu nah. Kemudian yang berikutnya agar tugas-tugas tim keuangan di KCD bisa Siapa betul-betul tambahan? fokus ke pertanggungjawaban, termasuk juga bagaimana kita mensupervisi sekolah agar bisa bagus sesuai dengan alur yang kita siapkan, sehingga tidak perlu lagi saya kudu marah-marah gitu ya. Saya kalau nggak bulan kudu marah-marah, saya kudu jadi stroke gitu ya. Kemudian saya kudu nyari kanan gitu. Kemudian saya nyari kanan, loba dosa. Nyari kanan setapnya kan kepala sekolah gitu. Dosa di unggah bulan nyenan dosa wae gitu. Itu ya. Bisa aja. Siapa? Ada tambahan Pak, punten. Ya, Untuk sekolah swasta, untuk BPMU nanti ada aplikasi Pak, akan kita sosialisasikan minggu depan Pak, untuk sosialisasi aplikasi BPMU. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk pengajuan UPT itu udah bisa diajukan ke cabang dinas dengan membawa hasil rekonsiliasi yang sudah diperbaiki. Pak Kasubag kan share ke Bapak Ibu untuk hasil rekonsiliasi bisa diminta ke Pak Farhan, itu dibawa ya Ibu, revisi-revisinya itu ada, dan juga mohon untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah tolong ditandatangani Pak, ada beberapa sekolah yang belum ditandatangani sama kepala sekolah untuk lunas bayar Pak, lunas bayar, setuju bayar, bahkan di BKU pun itu belum ditandatangan Pak sama kepala sekolah. Ya dibiasakan aja kalau yang deadline waktu nggak ada laporan, kita buat teguran. Teguran itu kan bentuk pembinaan, sehingga manakala kita lewat, kita nggak bisa nggak perlu ribut sekolah komplain, Pak kenapa saya dilewat, nggak mesti kan, udah kita buat teguran, kasih tambahan waktu, selesai gitu. Jadi udahlah, yang gini-gini dibuat gampang aja gitu ya. Mohon Pak Mangga. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Herna perihal keuangan khususnya honor GTK non PNS, kami persilakan barangkali ada yang mau bertanya kembali. Kami lihat Pak Agus Setiawan, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan persiapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau saya tanyakan terkait dengan persiapan akreditasi sekolah, Bu Haji Wiwin. Beberapa hari yang lalu kami di Karawang, kepala sekolah SMA di Karawang menerima jadwal pembinaan persiapan akreditasi dari pengawas. Ya. Ini teknisnya mau seperti apa, Bu? Apakah mau datang ke tiap sekolah, pengawas, pembina dan timnya, atau disatukan di satu tempat gitu, dikumpulkan di satu tempat untuk sosialisasi awal? Kalau saran saya sih untuk sosialisasi awal sebaiknya dikumpulkan saja di satu sekolah, di satu tempat, Bu, nggak usah ke sekolah masing-masing gitu. Nah, baru kemudian kalau memang sudah fix, baru datang ke sekolah-sekolah untuk pembinaan lebih intensif. Mohon arahan dari Ibu barangkali terkait dengan jadwal yang sudah kami terima, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Perihal kegiatan akreditasi dalam hal sosialisasi IASP sudah saya sampaikan melalui Pak Haji Muhammad Bunyamin bahwa tanpa SP, di luar SP cabang dinas itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau terlebih dahulu sudah lapor kepada kami.
Dan sudah saya sampaikan juga berkaitan dengan sosialisasi IASP itu cukup dikumpulkan di salah satu sekolah supaya bagaimana caranya lebih efektif dan efisiensi, dan juga berkaitan dengan pembinaan itu cukup oleh pengawas pembina ketika akan dilakukan visitasi akreditasi. Dan pada waktunya, insya Allah kami struktural yang dalam hal ini sesuai dengan arahan Pak KCD, di mana ada 2 kabupaten Purwakarta dan Karawang itu akan didampingi oleh struktural dan pengawas pembina ketika pelaksanaan berlangsung. Terima kasih Pak Agus, sehingga jadwal itu tidak berlaku, akan tetapi sudah kami sarankan kalaupun ada kegiatan sosialisasi IASP kaitan dengan akreditasi, itu sudah kami sarankan cukup dikumpulkan di satu sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Kasih atas penjelasannya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, atau barangkali Bapak KCD mau menyampaikan arahan berkaitan dengan akreditasi? Iya Bu, mangga. Intinya sih kegiatan kan ada beberapa yang bersamaan ya. Iya. Ada akreditasi, yang SMK malah ada perpal, TUK. Nah, itu Iya. dikombin aja lah. Jadi sekali kunjungan ke sekolah, di sana kita tentang akreditasi, sekalian juga tentang TUK. Itu aja sih, agar waktunya bisa lebih efektif karena tugas pengawas itu banyak sekali. Kalau satu persatu gantian, belum lagi kita ngebahas yang ini ya, yang nanti yang RKS 2022 belum ya gitu ya. Iya Pak. Jadi banyak sekali tugas-tugas kita ya. Sehingga tugas-tugas yang hampir bersamaan, lakukanlah dengan tim yang sama, lokasi yang sama, dan waktu yang sama. Itu aja Bu yang kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya kembali. Satu lagi mungkin Bu Wiwit. Bu. Siap, mangga Pak. Ini terkait dengan apa yang disampaikan Bu Herna tadi, terkait dengan ARKAS untuk sekolah negeri ya Bu ya. Selama ini kan sekolah-sekolah negeri itu selalu menggunakan aplikasi SIPBOS, belum masuk ke ARKAS. Kalau swasta mungkin menggunakan ARKAS. Nah, ketika saya konfirmasi dengan bendahara BPP BOS bahwa ada kesulitan untuk masuk ke aplikasi ARKAS karena harus login terlebih dahulu. Nah, permasalahannya loginnya ini menggunakan apa? Gitu. Karena belum ada sosialisasi terkait dengan aplikasi ARKAS bagi sekolah-sekolah negeri. Nah, untuk itu mungkin kalau betul tadi Bu Herna menyampaikan mau ada sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi ARKAS di sekolah-sekolah negeri, ya saya mohon secepatnya saja supaya kita bisa menerapkan aplikasi ARKAS itu dalam BOS. Jadi tadi dikatakan ada 2 aplikasi yang kita pakai, aplikasi SIPBOS dan ARKAS mungkin. Mangga Bapak Ibu, kami persilakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung tidak ada yang bertanya kembali dan waktu telah menunjukkan pukul 9.33, kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada MC Bu Rizka. Mangga dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin, terima kasih Pak KCD atas paparannya, terima kasih juga untuk Bu Herna. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, mingguan akan segera selesai. Selanjutnya akan ada doa sebelum selesai yang akan dibawakan oleh Pak Bunyamin. Punten Bapaknya aja, Pak Bunyamin sudah bergabung. Mungkin Bapaknya belum ada. Kalau begitu Pak Iin bisa mewakili kah? Punten ya Pak Iin. Pak Haji Muhammad. Ya, ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala KCD dan para peserta apel yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita sejenak memanjatkan doa agar senantiasa kegiatan apel pagi yang dilaksanakan secara virtual ini mendapat ridho dan berkah yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan persekolahan di tingkat cabang dinas pendidikan wilayah 4. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dzufrina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu wa liwalidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mata fil asya'i kulliha wa syukra laka 'alaiha hatta tarda wa ba'da ridha wal khirata fi jami'i ma yakunu fihi al khairatu wa bi jami'i maisuril umuri kulliha la bi masuriya ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita pada pagi hari ini bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekian rapat mingguan kali ini. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu. Selamat bekerja dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu Bapak. Assalamualaikum. SMA 2 di mana ini? Ini Ayah Pak. Nanya Pak. Permio. Assalamualaikum.